Ya jemaat, saya persilakan duduk. Salam. Ya, Joshua mana kita berinan. Ya, gua berita dulu. Sehat ya. Ya, kita bersyukur. Ya, aminnya lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya. Saya sangat senang jika dia mengatur semua. Jika dia mengatur semua isi dunia, ya, dia juga akan pimpin hidup kita gitu. Ya, oleh karena ini hari ini Bapak Ibu kita akan belajar mengenal Allah kembali. Mungkin sudah sering kita dengar dari kitab Kejadian, ya. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah. Dari kitab Kejadian ini, ya, kalau hari ini ada bayi kecil, kira-kira kita imanikah Tuhan hari ini yang mengerjakan itu? Ya, kita imani, ya, puji Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1. Ya. Saya berharap Roh Kudus bisa berbicara kepada kita lewat firman ini, karena mungkin ini firman sudah sering kita dengar, ya. Entah bosan tapi kami paham. Temanya hari ini apa? Mengenal Allah. Tadi Ika bilang sama saya, kenapa tulang rusuk doang enggak sama kamu, katanya. Ya, saya bilang tadi sebenarnya saya jawab karena mereka nggak muat. Sebenarnya saya pikir-pikir bukan itu jawaban yang pas. Karena saya mengingat Allah, begitu akhirnya saya berpikir kalau Allah itu nggak mendekati manusia, bagaimana mungkin kita mengenalnya, kan? Jadi ada pun sama kita, mungkin ada yang Tuhan itu kan semuanya dia sudah punya. Tapi bagaimana dia meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Supaya dia dekat dengan manusia itu, gitu. Mungkin kita juga kalau udah punya pun semuanya, kalau akhirnya bisa juga ya kita dekat kawan kita, ya. Supaya apa? Supaya dekat rasanya dengan kita, ya. Ya, kalau enggak, coba kita semua punya. Semua manusia ini punya kereta, semua punya mobil. Jadi semua naik sendiri. Rasa enggak ada lagi komunikasi. Pak Yolang Pak Bu. Hah? Ya, ayo ya, ya baik. Kamulah. Coba pikirkan juga kira-kira. Kalau semuanya sudah, ya, kayak saya lihat hari ini dengan teknologi ini, kan semua orang sudah di HP, ya. Saya sudah naik angkot hari ini terus ke Binjai. Ya, setiap pagi saya tengok orang yang di mobil itu, ya, ada yang pasangnya taruh yang di kupingnya itu, ya, ada yang anak sekolah itu dia main tahap di tengoknya. Tidak ada lagi komunikasi, ya. Ketika saya menegur satu anak sekolah, dia orang Chinese, saya bilang nggak disautnya gitu. Dalam hati saya, oh inilah udah, ya, hari ini. Kenapa? Apalagi beda suku dengan kita. Mungkin, ya, saya pernah waktu Bible Camp di Sukamakmur, waktu itu ada orang Amerika tidur dengan saya dekat. Saya melihat betapa dia sombongnya karena dia bangsa yang kaya. Saya melihat itu, saya melihat hatinya itu begitu, bahwa dia, ya, kita ini orang Indonesia, ya, di bawah dia gitu.
saya melihat itu, padahal dia sudah kira-kira dia bilang sudah percaya, tapi tidak ada apa namanya di situ keharmonisan gitu ya. Jadi waktu saya keluar pun juga melewas dia naloisa. Dalam hati saya akhirnya gini, oh mungkin kami Indonesia ini kan susah, jadi dia pun tidak begitu respon begitu ya. Baik, mungkin itu aja pengantar Bapak Ibu. Mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Kai ngekari kata ketuhan nang bantu man kita. Ya. Kita akan membacanya secara bergantian. Kejadian 1 ayat 1 sampai agak panjang ini ya. Sampai 31. Ya, saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, kita bergantian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Allah mengadakan di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu malam ini, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering darat, dan menurut air itu dinamai Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintahi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu,
itulah hari kelima. Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberi nanti mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuhan yang menjadi makanan. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kisah dunia yang hari ini di mana kita tinggal. Bagaimana Allah ya yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya ini. Dia membuat bagaimana dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan firman. Iya. Dengan firman, dengan perkataannya saja. Ya, Tuhan tidak perlu bahan untuk membuat segala sesuatu itu. Makanya dia hanya berkata, ya bagaimana dia menata dunia ini. Ya berapa hari tadi dia mengerjakannya? 6 hari. Kenapa Tuhan tak buat? Kalau enggak kan dia Maha Kuasa. Buatnya semua. Buatlah semuanya. Bisa ya? Tapi Allah membuat semua itu teratur. Dia mulai pertama mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dibuatnya dulu langit. Kalau enggak kan bisa aja jadi semua katanya. Iya. Kalau Power Rangers mungkin yang pernah sekolah minggu dulu sekarang udah remaja, kayak mana dia sihir-sihir itu? Itu tidak sehebat daripada Tuhan, itu hanya tipuan kamera. Tapi kalau Allah itu, makanya ayat 1 tadi katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, berarti memang belum ada. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi gelap gulita. Tapi Allah itu sebenarnya dia terang. Makanya kalau di Wahyu nanti, Yerusalem, kota yang baru itu, ketika nanti langit bumi lenyap semua, matahari bulan, maka nanti di kota yang baru itu Yerusalem tidak perlu lagi matahari. Sudah pernah Bapak Ibu baca? Ya, Yesus sendiri yang akan menjadi terang. Ya. Maka ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya. Jadi terang, terang saja. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi ini
bukan manusia yang menamakan terang dan gelap itu, tapi Allah. Inikah Allah yang kita kenal? Karena dalam tentang kejadian dunia ini, Bapak Ibu, banyak cerita yang lain yang mengisahkan bagaimana dulu. Ya, kalau di Timur Tengah ada cerita kejadian bumi, ya, tetapi itu bukan Allahnya kita. Allahnya kita adalah Allah yang berfirman lewat Alkitab ini. Bagaimana dia menata seluruhnya, itulah Allah yang kita kenal. Kalau lain nanti ceritanya, itu bukan Allahnya kita. Jangan nanti kita terima begitu. Makanya jadi terang katanya. Lalu terang itu jadi, lalu dibuatnya terang itu siang. Lalu ya, garis bawah Bapak Ibu, di sana pertama ayat 3 sudah dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Ada berapa kali nanti di dalam kejadian pertama ini baik. Berapa kali? Pernah kamu kira itu? Itu yang pertama. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Satu, ya. Mari kita lihat. Kita lihat ayat yang ke-10. Saya baca, lalu Allah menamai yang kering. Ini sudah hari keberapa ini? Ya, yang pertama tadi saya simpulkan Allah menjadikan terang. Yang kedua apa? Cakrawala. Cakrawala itu apa? Langit. Itu tadi hari kedua. Udah paham kita? Sekolah minggu dulu siapa yang hafal ini? Hafal kita ini? Enggak. Hari pertama tadi terang, hari kedua. Nah, itu mari kita lihat ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ya, jadi hari kedua Allah menjadikan cakrawala itulah langit. Ya, kalau Pak Ginting bilang di sini kenapa petang dulu ya? Kalau kita Indonesia katanya apa? Pagi dulu, kerja dulu, baru istirahat. Kalau orang Ibrani mereka enggak, istirahat dulu baru kerja. Nah, ini bedanya katanya. Berbeda dengan karena PL ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, kita teruskan dulu. Lalu ayat berapa kita sekarang, Bapak Ibu? 8 ya? Ya, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Jadi hari ketiga Tuhan membuat tempat berkumpulnya semua air, itulah lautan, sehingga nanti terpisah antara tempat air itu tadi ada namanya apa? Daratan. Nah, setelah itu ada daratan, maka pada hari itu juga Tuhan menumbuhkan apa? Tunas-tunas muda. Itu ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ini ayat 10. Itu tadi dikatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Udah dua ya.
Allah melihat semuanya itu baik. Kita lihat seterusnya. Jadi hari ketiga ini Allah menjadikan tempat berkumpulnya air, lalu ada daratan, lalu Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah pohon itu yang ada di bumi. Jadi Tuhan membuat ini teratur ya, terang, cakrawala, lalu tempat berkumpul air, lalu ada yang kering, ada darat, lalu dibuat keluhan. Ya, sehingga tumbuhlah segala tunas muda, segala jenis tumbuhan tadi yang berbiji, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Ayat 12, maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sudah berapa kali? 3 kali. Baik ya. Ayat 13 kita, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ya, hari keempat Allah menjadikan cakrawala ya untuk menerangi. Hari keempat apa? Allah menjadikan benda-benda penerang. Makanya dibuatnya apa? Matahari untuk menguasai apa? Siang. Lalu dibuatnya juga bulan, bintang untuk menguasai apa? Malam. Ya. Jadi ini dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Jadi berfirman, terus berfirman. Jadi tidak ada, Tuhan hanya cukup dengan perkataannya. Dia hanya berkata, karena berfirman itu sama dengan apa? Berkata. Ya, kita teruskan Bapak Ibu ayat yang ke 16. Ya, jadi maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sudah berapa kali? 4 kali. Baik. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ya, hari keempat. Lalu hari kelima Tuhan bilang lagi, berfirman lagi dia, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ya, Bapak Ibu, apa yang dibuat Tuhan hari kelima? Ya, dia menciptakan apa? Hewan yang ada di laut, lalu burung-burung di udara. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, semua yang Allah ciptakan itu dari mana mendapat berkat? Dari Allah sendiri. Makanya lalu Allah memberkati. Maka semua yang diciptakan Allah
untuk mendapat berkat itu dari Allah sendiri. Dia memberkati semuanya. Ya. Jadi dengan firman-Nya dia menjadikan tadi. Makanya Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, itulah Allah yang juga datang ke dalam dunia. Itulah siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Yakinkah kita ini atau lain? Entah tiganya dalam benak kita Allah itu. Di mana? Tiga dalam kepribadian, tapi Allah itu Allah yang Esa satu. Makanya ketika Tuhan tadi menjadikan dengan firman-Nya, makanya waktu Yesus ada anak perwira itu ya, kan anak perwira itu waktu sakit kan dibilangnya sama Tuhan Yesus, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Datang Tuhan Yesus, apa katanya? Pergilah, anakmu hidup. Kan ini sama dengan perkataannya, cuma Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Pergilah, anakmu hidup. Berarti itulah Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Itulah Tuhan kita Yesus. Ya, maka dalam Markus juga, mari kita lihat sebentar Markus. Ya, waktu dia meredakan angin ribut, kan nggak perlu dia pakai alat, ya. Coba lihat Bapak Ibu Markus pasal yang keempat, mari kita lihat. Waktu mereka diombang-ambingkan angin ribut di danau di Galilea waktu dia, Markus pasal 4 ayat yang ke 39. Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata ini sama dengan berfirman. Dia bilang dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Cukup dengan perkataan, cukup dengan firman. Kalau pada Perjanjian Lama tadi dia berfirman, kalau di Markus ini dia berkata, dikatakannya cuma. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 bahwa dikatakan itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu yang menciptakan Yesus sendiri. Makanya Tuhan, ya, waktu dia datang ke dalam dunia melalui diri Yesus, dia juga banyak menyatakan waktu Lazarus sudah mati, dia juga katakan Lazarus keluar. Dia cukup dengan perkataannya. Lalu Lazarus gimana? Keluar dia, ya. Kenapa tak Yesus katakan waktu itu, hai orang mati, keluar dengan kuasa? Tak Lazarus waktu itu nanti lagi yang bangkit, yang keluar. Ya. Tapi Tuhan adil, ya, waktu membangkitkan Lazarus itu. Kenapa setelah Lazarus keluar, bukalah kain kafannya katanya. Lalu biarkan dia pergi. Kalau enggak, udah 4 hari udah bau pun Tuhan bangkitkan, masa kain kafan nggak bisa lepas? Tapi bagian Tuhan membangkitkan bagian yang sanggup murid-murid disuruhnya. Ya kan? Gulingkan batu itu katanya. Kan murid-murid suruhnya. Kalau enggak, yang mati tadi pun bangkit. Masa kan batu kan bisa ya tadi benar. Minggir kau batu katanya, bisa ya? Tapi dia nggak mau. Dia mau menyuruh murid-murid itu apa yang sanggup dikerjakan supaya dia yang mengerjakan. Lalu bagian Tuhan yang tidak sanggup, itu Tuhan yang melakukan. Jadi cukup dengan firman. Jadi Allah yang kita kenal dalam kitab Kejadian pribadi juga sebagai Allah Bapa di sini, ya itulah
yang sudah datang ke dalam dunia, yang menjelma, itulah Tuhan kita Yesus. Dia waktu itu dengan berfirman, maka ketika dia datang ke dalam dunia waktu itu, dia diam di antara manusia itu. Dalam Yohanes 1 ayat 14, dia menyatakan kemuliaannya. Isi tempayan itu katanya, ya, kan gitu. Cedok katanya. Lalu dicedok orang itu, diminum gimana? Sudah berubah air tadi jadi. Inikah Allah yang kita kenal? Gimana? Ya baik, kita teruskan. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya udah berapa kali? Udah 6 kali. Baik. Baik. Ya, kita teruskan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita, ya Tuhan bilang apa? Kita. Berarti kalau kita kan lebih dari satu, ya. Tapi ini gak usah terlalu berat. Saya pun tidak begitu paham. Tapi yang saya tahu bahwa Allah itu 3 pribadi, tapi Allah itu adalah Esa. Nah, ya, Allah 3 pribadi. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penyelamat, Allah Roh Kudus itu sebagai apa? Ya, menyertai, menghibur. Ya. Maka Allah, apa katanya tadi? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 24, Allah memberkati mereka. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia juga, Dialah yang memberkati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sepenuhnya berkat itu hanya Allah yang bisa berikan kepada manusia, kepada segala yang diciptakannya. Ya, kepada kamu diberkatinya, kepada saya diberkatinya, kepada hewan-hewan tadi, kepada laut, kepada burung, semua itu Allah yang memberkati. Kalau tidak Allah memberkati, nggak akan bisa manusia itu hidup. Ya, jadi Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, waktu itu Pak Ginting bilang ayat 28 ini, kenapa pada perjanjian lama itu diizinkan Tuhan poligami, katanya? Karena firman ini, karena masa itu Tuhan memang sudah bilang apa katanya? Beranak cucu dan bertambah banyak. Makanya sebelum maka setelah Kristus nanti, maka ini sudah berdosa. Ya, kayak sekolah kami, saya baru mengerti apa yang dikatakan hamba Tuhan itu. Dulu nggak ada istilahnya bullying di sekolah. Dulu nggak ada istilahnya apa? Tidak ada aturan itu. Sekarang sudah ada, itu bully katanya. Kenapa? Karena sudah muncul kasus. Bukankah ketika Yakub punya istri berapa? Yakub kah yang 2 istrinya? Pernah membaca? Ya. Iya, siapa istrinya yang pertama? Lea. Yang kedua? Rahel. Kayak mana terjadi
begitu pedih hati siapa? Karena sering dilukai karena dia nggak beranak waktu itu. Hati siapa? Rahel ya. Nah, setelah melihat itu semua dan banyak, makanya Allah di dalam Kristus tidak lagi mengizinkan yang namanya poligami. Kalau nggak Abraham dulu berapa istrinya? 2 juga ya. Ini masih pengenalan berfirmanlah Allah. Apa katanya tadi? Bertambah beranak cuculah. Iya, ini pengenalan firman waktu itu. Tetapi setelah Kristus datang, maka hari ini di dalam iman kita kekristenan itu poligami sudah tidak boleh. Artinya kita ini, nanti aku cuma semangat ini, tapi tanggung ngantuk itu. Ya, jadi belum ngantuk Bang. Iya, jadi ini karena Tuhan waktu itu pokoknya sebuah peraturan baru akan muncul ketika ada persoalan di situ, bukankah begitu? Makanya pada awal mulanya Allah, makanya Salomo diizinkan Tuhan berapa istrinya? 1000. Ya, tapi setelah banyaknya mungkin kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, Allah akhirnya sudah tidak memperbolehkan yang namanya poligami. Ya, karena nggak mungkin adil ya. Saya sering kali komunikasi sama tetangga itu, karena Allah sudah melihat itu. Makanya poligami akhirnya sudah. Iya, kita teruskan. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan seluruh pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6 ya. Jadi semua yang dijadikan Allah itu sungguh amat baik. Itu ayat 31. Tapi rusak nanti ketika dosa itu masuk. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat pasal 3. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya ya kehidupan di bumi sampai hari ini bagaimana? Rusak. Ya. Inikah Allah yang kita sembah Bapak Ibu? Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang sudah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Iya, yang kepadanya, hanya kepadanya kita saja berharap. Ya, makanya kalau di kitab kita ini ya, Allah di situ sebenarnya sama dengan bahasa aslinya Elohim ya. Apa? Elohim ya. Tapi kalau kita lihat nanti mungkin hanya ini yang sedikit saya mengerti ya Bapak Ibu ya. Ayat 4 di situ enggak lagi Allah dibilangnya. Pasal 2. Coba kita lihat sebentar. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi di sana dibaca Tuhan, Tuhan huruf besar semuanya ya. Itu artinya Yahweh sebenarnya. Dulu kalau saya mendengar kata Yahweh ini agak apa saya? Kemana? Lah pokok pas begitu. Waktu itu ya ada orang menginjil ke rumah lalu dibilangnya Yahweh. Oh, sebenarnya itu nama Allah yang asli, Yahweh. Jadi Tuhan Allah itu sama dengan Yahweh Elohim. Itu nama Allah yang asli. Makanya dulu yang Musa cuma pernah berkata sama Tuhan ya, siapa namanya? Kalau nanti ditanya orang Israel itu, siapa aku bilang? Apa kata Tuhan? Akulah.
artinya akulah aku, artinya dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang menjadikan segala yang ada. Dia tidak diciptakan. Ya, jadi dialah Allah yang Maha Kuasa. Yes. Jadi kita review di sini, mungkin Bapak Ibu yang boleh saya imani bahwa inilah Allah yang saya kenal, Allah yang menjadikan langit dan bumi, ya, Allah Elohim, ya, Allah yang membuat semuanya bagaimana tadi? Teratur. Jadi kalau Tuhan kita tadi pun teratur, dibuatnya hari pertama ini, hari kedua ini. Jadi bagi saya pribadi, ketika mengulangi membaca ini, Tuhan tadi pun teratur, masakan saya anak Tuhan tidak teratur. Jadi mulailah saat itu kita teratur. Saya waktu itu setelah bertobat, sering saya nggak teratur baca Alkitab. Kadang saya bangun jam 5 gitu, sampai jam 6. Lalu kalau bangun saya jam 12 saya baca Alkitab gitu. Jadi nggak teratur. Jadi kita punya Allah yang teratur tadi, kita juga harus teratur. Ya, sekarang saya bangun jam 4 begitu. Jam 4 itu satu terus sampai nggak tidur lagi. Karena kenapa? Oh, Tuhan kita teratur gitu. Lalu ya aku juga harus teratur. Yang kedua, ini yang waktu itu jadi berkat. Waktu saya coba lihat Bapak Ibu ayat 18. Ayat itu juga saya baca. Ini waktu Tuhan menjadikan benda penerang tadi, ya. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, waktu itu saya bersatu, saya punya pergumulan. Pergumulan ini begini. Kepala sekolah saya banyak kebijakannya itu bertentangan dengan hati nurani ini. Ngerti kan? Nggak cocok gitu. Maka beberapa kali kusamlah melawan dia. Akhirnya nggak semakin baik. Artinya apa? Kesaksian saya dengan kepala sekolah tadi sudah kurang baik. Lalu saya bergumul, saya membaca firman Tuhan. Tuhan bicara dari ayat ini, bukankah katanya tadi yang menguasai siang apa? Matahari, ya. Lalu yang menguasai malam? Bulan. Kalau bulan bilang sama matahari, matahari, aku penguasa siang. Mana kira-kira? Gak bisa, ya. Lalu maka firman ini waktu itu berbicara sama saya, dia udah diciptakan untuk kepala sekolah. Salah pun dia, jangan kau lawan. Memang kamu itu sudah bawahan begitu. Akhirnya dengan membaca firman ini saya tunggu Bapak Ibu. Hari ini sudah baik lagi gitu. Kadang-kadang memang kita kan tahu kita yang benar, tapi atasan kita tidak tahu. Kalau kita salah, gimana? Pemimpin tak pernah mau disalahkan. Makanya kami laki-laki pun di keluarga ini kadang-kadang salahnya bapak-bapak ini. Tapi kalau disalahkan, gimana? Merawat ini namanya. Bukankah pengalaman dua bapak? Kadang-kadang kan ibu-ibu benar, ya, tapi bapaknya salah. Kalau dibantah gimana? Iya, jumpa di atas gitu. Kenapa? Memang gitulah, karena memang sudah diciptakan laki-laki itu adalah kepalanya istri, kepalanya suami siapa? Tuhan. Gitu. Makanya sebenarnya yang paling baik memang saya alami. Kalau istri itu nggak banyak bicara, salah dia doakannya. Ibadah naikin keringeran begitu. Salah kau tadi tak tuh. Rawai juga mau jin semua begitu. Jadi dia memang ngomong begitu. Tapi kalau
merepet mama ini gerobok lo si begitu deh berapa nih tadi gue gak tuh tapi kebanyakan saya lihat seperti itu ya, karena bapak-bapak ini tinggi kali harga dirinya. Aku kamu lah pengalaman juga dari perwakilan. Iya, jadi begitu. Memang waktu saya sadar dulu ini, Tuhan yang kan akhirnya sukacita saya. Tadi udah latih, waktu dilawan tadi latih, kan itu akhirnya capek begitu. Makanya pimpinan kita pun, saya kan pernah juga ya jadi ketua majelis ya. Kalau saya lawan pendeta, saya tahu memang salah dia, saya lawan, nggak sukacita lagi saya. Memang sudah Allah buat seperti itu hukumnya, bahwa kalau seperti diciptakan Tuhan dari apa? Matahari tadi dia memang menguasai siang, lalu yang menguasai malam ada lagi bulan begitu. Makanya ya kalau ya ini bagi saya pribadi, saya nggak tahu pengalaman kita. Ya kalau kami orang kantoran ini seringnya banyak yang kita lihat, yang kita rasakan nggak cocok. Kita lawan, hilang kesaksian kita. Akhirnya kita pun nggak lagi suka cita. Saya nggak suka cita lagi. Jadi ini mungkin yang bisa kita pelajari pagi ini, karena lebih dari itu nggak tahu. Karena akhir-akhir ini Tuhan ingatkan saya, apa yang kamu tahu Tuhan disampaikan. Kadang menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, akulah pribadi, kayak kami dari Tuhan begitu. Akhirnya umat asam lambung. Tapi hari-hari ini diingatkan Tuhan, aku apa yang kamu tahu aku itu harus sampaikan. Jangan kamu tambah-tambahin, jangan kurangi. Karena kalau kita mau tambah, kita mau apa, nanti akhirnya apa? Stres. Begitu. Jadi inikah Allah yang kita sembah, Bapak Ibu? Allah yang menjadikan langit dan bumi? Iya, jadi bukan kamu ketutup. Makanya aku kadang-kadang bilang, oh Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jelas alamatnya, Allah yang hari ini ku kenal di dalam Tuhan Yesus. Maka waktu hilang sawit kami waktu itu, dulu ku ingat di ladang kami kan ada nini galon. Waktu ada nini galon itu, nggak ada pernah buah durian kami satu pun hilang. Nggak berani orang ambilnya. Maka ku ingat waktu ku baca ini, waktu hilang sawit kami, ku bilang gini, Tuhan, apakah lebih berkuasa di galori itu daripada Tuhan? Buatlah yang maling sawit ini dengan caramu sendiri untuk nggak mengambil sawit itu lagi. Itulah iman. Waktu saya berdoa, Bapak Ibu, iya, saya nggak tahu dengan cara Tuhan waktu itu memang sampai hari ini dijaga Tuhan sawit itu begitu. Sampai hari ini waktu itu, iya, nampak memang didodosinya begitu. Lalu nggak kusangka lagi waktu itu kepentok aku sama yang apa? Iya, yang nyuri sawit itu. Yang nyuri pula, yang dodos pula begitu. Tapi waktu itu saya nggak marah, itu pun karena Tuhan. Saya bilang, ayo timbang, bilang. Timbangnya udah, mari pergi kita ke gede ya. Tunggu ke naluri yang tunggu gede. Udah, akhirnya sawit yang dicurinya tadi saya kasih lagi uangnya sama dia. Ini ya. Tapi sekali lagi kalian buat begini, putus hubungan, gue bilang. Masa kamu sini cari makan, sini pula kamu BA gitu. Jadi
Akhirnya satu dulu yang mencuri itu gak berani lagi dia datang. Malu dia. Rupanya bukan kekerasan, dengan cara kekerasan orang bisa juga berubah seperti itu. Dengan kelembutan bisa orang malu dia. Langsung kan di Minaku merawat otaknya yang sapi karena dia pegang mana begitu. Ya. Kalau antar kemarin syuting yang begitu, saya pun ngeri juga itu. Memang juga tapi dari antar sangat. Woi malah ini, memang sih dari enggak. Iya, tapi itulah iman. Jadi saya berharap lewat membaca firman ini tambah iman kita kepada Allah yang menciptakan kita itu. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang daripada mula Tuhan kami mendapat berkat. Karena segala yang Tuhan jadikan, Tuhanlah yang memberkatinya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mengenal Engkau, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang sudah datang ke dalam dunia melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah memilih kami, Allah yang sudah memberkati juga hidup kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskan perkataan-Mu kepada kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, hanya inilah yang bisa hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi lagu yang tadi, baru kita tutup ibadah kita ya.